Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten tertua di Provinsi Aceh. Jarak tempuh dari pusat ibu kota Banda Aceh sekitar 8 jam perjalanan melalui jalur darat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka sihatan fit taqwa wa tulal umri fi husnil amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibuni alaihi. Apa kabar pemirsa? Saat ini Jejak Islam ada di lokasi Aceh Selatan, tepatnya di Labuhan Haji. Perjalanan dari kota Banda Aceh menuju ke Aceh Selatan ditempuh perjalanan 8 jam, perjalanan standarnya. Dalam perjalanan menuju ke Aceh Selatan ini, kita melihat begitu panorama alam yang begitu indah. Lautan, gunungan, dan banyak wisata-wisata yang terdapat di Kabupaten Aceh Selatan ini. Dan salah satu yang paling terpenting dalam suatu peradaban yang ada di Labuan Haji Aceh Selatan ini adalah adanya pesantren Darussalam Labuhan Haji. Pesantren ini dikenal adalah pesantren tertua yang cukup lama yang didirikan pada tahun 1940 oleh seorang Syekh Haji Muhammad Mudawali Al-Khalidi dan banyak melahirkan para ulama, para santri yang bukan hanya tingkat lokal, nasional, namun sudah berkiprah untuk mancanegara dan seluruh dunia. Seperti apa peradaban, kebaikan, dan metode pembelajaran dalam sebuah pesantren yang menerapkan nilai-nilai pondasi, tauhid, dan tasawuf. Mari kita ikuti jejak perjalanan Islami sebuah pesantren Darussalam, tempatnya tauhid dan tasawuf. Di Aceh Selatan terdapat Dayah Darussalam di Kampung Belangporo, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan. Dayah ini merupakan salah satu pesantren tertua yang masih aktif di Aceh sampai saat ini. Pesantren Darussalam Labuan Haji Aceh Selatan didirikan pada tahun 1940 dan kini telah berusia lebih dari 70 tahun. Didirikan oleh ulama karismatik Syekh Haji Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi yang tersohor dengan panggilan Syekh Haji Abuya Mudawali sekitar tahun 1940. Pemirsa, ini adalah tampilan pesantren Darussalam Labuan Haji Aceh Selatan. Pesantren ini adalah pesantren tertua yang ada di Provinsi Aceh. Dan bahkan alumninya bukan hanya daerah seputaran lokal dan nasional, tapi juga dari berbagai negara-negara yang ada di dunia. Dan ini membuktikan pesantren yang didirikan pada tahun 1940 ini cukup lama sudah. Namun kapasitas dan berdirinya pesantren dalam proses belajar mengajar ini terus sampai saat ini terus terjadi dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan bahkan dimanapun alumninya berada. Bersama saya ada Ustadz Akbar selaku Dewan Guru dan juga mewakili pimpinan Dayah Darussalam Labuan Haji ini. Ustadz Akbar, kalau kita ingin melihat pesantren ini kan cukup lama sudah, sejak tahun 1040. Dan apa saja muatan kurikulum yang diajarkan di pesantren ini untuk para santri? Baik, saya salah satu Dewan Guru Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan. Di Dayah Darussalam ini kalau berbicara tentang ilmu yang diajarkan di sini, kita dititik beratkan kepada ilmu syariat yang di dalamnya tersebut terkandung ilmu fikih yang kita ajarkan bermazhab Syafi'i, kemudian ada ilmu tauhid, akidah kita itu bermazhab Asy'ari, kemudian ilmu tasawuf kita bermazhabkan Imam Ghazali, kemudian ada ilmu tarikat kita di sini yang bertarikatkan Naqsyabandi. Nah, maka
dalam segi keilmuan kita semuanya kita bersanad kepada orang-orang dahulu yang pendirinya ini pun sendiri mengambil sanadnya kepada ulama-ulama besar yang semasa dengan beliau. Termasuk salah satunya saat beliau belajar ke negeri Mekah. Jadi tentang keilmuan yang diajarkan di sini tetap kita jaga sebagaimana yang sudah dibakukan oleh pendiri pesantren ini sampai sekarang masih terjaga dan dijaga oleh anak cucu beliau. Ini kan sudah cukup lama berdirinya. Apa yang menyebabkan ini terus eksis, masyarakat terus mempercayakan anak-anak mereka untuk bisa menimba ilmu di pesantren ini? Apa rahasia sehingga masyarakat masih mempercayai terhadap pesantren ini yang sudah cukup lama bahkan? Mungkin dikarenakan alumni ataupun lulusan daripada pesantren Darussalam ini ketika berkiprah di masyarakat, banyak ketika masyarakat ini melihat banyak sisi positif ataupun banyak keberhasilan daripada para alumni yang belajar di pesantren Darussalam ini yang dikembangkan ke masyarakat. Sehingga masyarakat tertarik ingin mengantarkan anak mereka untuk belajar di pesantren Darussalam ini, selain daripada supaya anak ini menjadi anak yang berguna terutama bagi agama, bangsa dan negaranya, juga berguna mungkin bagi keluarganya sendiri. Sebagaimana doa daripada pendiri pondok pesantren ini, Al-Mukarram, Allah Yarham, Abuya Syekh Haji Muda Muhammad Wali Al-Khalidi, yang doa tersebut sampai sekarang masih terukir kekal di tiang salah satu masjid beliau, Masjid Syekhuna. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga orang-orang yang mau mengabdi daerah Darussalam, baik sumbangsihnya dengan tenaganya, pikirannya, hartanya, Allah jaga dan Allah terima untuk sama-sama bisa mengarungi bahtera di yaumil qiyamah kelak. Dan pendiri pesantren ini bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pesantren yang beliau dirikan ini supaya kekal abadi hingga turunnya Nabi Isa kelak di hari mahsyar. Keberadaan Dayah Darussalam dilengkapi berbagai fasilitas ibadah, ruang belajar, perpustakaan, asrama putra dan putri, dan pemondokan. Kami ini salah satu daripada santri Dayah Darussalam. Kemudian nama kami adalah Deviani. Saya berasal dari Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian perjalanan dari Aceh Singkil ke sini itu adalah perjalanan yang tidak begitu dekat. Jadi motivasi saya mengaji di sini salah satunya ialah sehingga saya tertarik di beberapa banyak dayah yang saya jalani, saya temui yang membuat saya mendahulukan pesantren ini ialah salah satunya karena kemasyhurannya. Dayah tertua ini telah banyak melahirkan ulama-ulama yaitu karismatik Aceh. Kemudian dengan kemasyhuran tersebut bahwa dayah ini telah banyak melahirkan ulama-ulama, begitulah saya tertarik dan sehingga saya melangkah ke sini untuk menuntut ilmu agama. Jadi ketika saya sampai di sini, saya jumpai ilmu-ilmu yang dikaji di pesantren ini ialah salah satunya tentang ilmu syariat. Karena salah satu untuk mendidik si hamba untuk kepada Tuhannya ialah tentang dengan ilmu syariat. Kemudian yang kedua dengan ilmu tasawuf ataupun yang dimaksud dengan ilmu peradaban kepada manusia dan kepada Tuhannya. Kemudian ilmu tarekat. Ilmu tarekat adalah jalan kita sampai kepada Tuhan kita. Kemudian salah satu cara kita bisa membaca ilmu-ilmu tersebut, kita perlu pelajari yang namanya ilmu alat. Ilmu alat tersebut bisa saja dengan ilmu nahwu saraf, mantik, bayan ataupun usul fikihnya. Kemudian ilmu-ilmu selainnya ilmu balaghah, ilmu arud, sehingga dengan ilmu tersebut kita bisa mempelajari tujuan ataupun ilmu syariat, ilmu hakikat ataupun ilmu ma'rifat ataupun tarekat dan tasawuf. Kemudian aktivitas pengajian di Dayah Darussalam ialah pertama kalinya mulai dari bangun pagi subuh, bangun jam 4 tahajud kalau untuk santriwati jam 4, kemudian
setelah melaksanakan salat tahajud, langsung disambung dengan melaksanakan salat jamaah subuh bersama. Kemudian langsung setelah salat subuh, kita santriwati pergi ke ziarah ke makam Abuya untuk mengambil berkatnya. Karena menuntut ilmu tanpa ada doa dari Abuya itu tidak sempurna, karena kita perlu doa dari guru juga. Kemudian setelah itu masuk jam 9, kita mulai pengajian bersama guru di lokal masing-masing. Setelah itu jam 11, pengajian pun sudah mulai ditutup. Kemudian kepada santri kalau ingin memasak, karena di sini aktivitasnya makanannya masak sendiri, tidak ditanggung oleh dayah. Jadi yang pergi ke pasar ataupun piket atau segala macam menurut aktivitas masing-masing. Aktivitas selanjutnya ialah masuk jam 2, kita memasuki pengajian lagi bersama dengan guru masing-masing menurut kelasnya. Setelah turun jam 4, kemudian dilaksanakan salat jamaah asar bersama. Kemudian setelah sore jam 5, itu pengajiannya diliburkan. Jadi ketika santri ingin memilih untuk belajar terserah menurut masing-masing, ataupun untuk melaksanakan aktivitasnya, belajar dengan guru pribadi, ataupun nyuci, ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya. Di daerah ini sudah banyak dilahirkan ulama-ulama terkemuka, tidak hanya warga Aceh dan Sumatera, tetapi menyebar ke seluruh penjuru Nusantara hingga ke Asia Tenggara. Melalui mazhab Syafi'i dan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam i'tikad serta ilmu tasawuf tarikat Al-Khalidi An-Naqsabandi, Abuya Haji Mudawali telah mendidik ribuan murid. Semasa hidup, almarhum juga dikaruniai 8 putra sebagai generasi penerus pendidikan, yakni Abuya Tengku Haji Muhibbuddin Wali, Abuya Tengku Haji Mawardi Wali, Abuya Tengku Haji Harun Rashid Wali, Syekh Haji Abuya Jamaluddin Wali, Abuya Tengku Haji Amran Wali, Abuya Tengku Haji Muhammad Nasir Wali, Abuya Tengku Haji Ruslan Wali, dan Abuya Tengku Haji Syekh Abdul Rauf Wali. Saat mengajar ilmu agama kepada santri, Abuya Haji Mudawali lebih banyak memberi nasihat agar selalu mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perdebatan agama, beliau tampil bijaksana dan mampu memberikan penjelasan sesuai akidah dan kitab-kitab yang dipelajari. Ulama karismatik ini disegani dan keharuman namanya tercium hingga ke Jazirah Arab. Pondok Pesantren Darussalam Labuan Haji, Kabupaten Aceh Selatan adalah merupakan tempat pusat pendidikan Islam terbesar dan tertua di Aceh, dakwah dan pengabdian masyarakat yang tertua di Provinsi Aceh. Akan tetapi bal bainahuma di antara keduanya itu ada perbedaan. Perbedaan wa annal fiqha, dan sesungguhnya ilmu fikih itu lebih mulia minhu daripadanya ilmu kedokteran pandangan. Pesantren ini didirikan oleh ulama besar karismatik Syekh Mudawali Al-Khalidi, dan ini diakui sebagai salah satu pesantren yang banyak melahirkan tokoh-tokoh dan ulama juga muridnya yang sudah tersebar di seluruh dunia. Dengan pendidikan yang diajarkan tentang ketauhidan juga tasawuf, ini memiliki akar sejarah, juga memiliki kekhasan tersendiri dalam pesantren Darussalam ini. Pesantren ini masih berdiri kokoh dan banyak melahirkan generasi Qurani juga ahli kitab. Hal ini terbukti dengan banyaknya tokoh ulama karismatik di Aceh seperti Abu Tumin dan lainnya.
Sahabat semuanya, pemirsa, saat ini saya sedang berada di pesantren Darussalam Labuan Haji, Aceh Selatan. Banyak balai-balai tempat para santri mereka menginap dan tinggal di lokasi tempat pesantren ini. Mereka diterpa ilmu-ilmu agama, fondasinya adalah diterpa ilmu tauhid dan tasawufnya. Setiap hari mereka belajar dengan ilmu, belajar dengan adabnya, belajar dengan akhlaknya. Dan mudah-mudahan ini adalah pesantren yang memberikan kontribusi besar di Aceh dan melahirkan para ulama, para ilmuwan yang tersebar di seluruh dunia. Mudah-mudahan ini menjadi peradaban terbaik di Provinsi Aceh dalam menerpa ilmu tauhid, ilmu tasawuf dalam keseharian peradaban di masyarakat Aceh. Dan mudah-mudahan nanti pemirsa di seluruh Indonesia mudah-mudahan bisa menginjakan dan bersilaturahim di pesantren Darussalam Labuan Haji, Aceh Selatan. Pesantren ini masih berpegang teguh pada ajaran yang diajarkan oleh Syekh Mudawali, menjadikan pesantren ini masih tetap jadi salah satu pesantren terfavorit orang tua murid mengantarkan anaknya untuk menuntut ilmu di sini. Bukan hanya datang dari Aceh, banyak murid yang menimba ilmu di sini datang dari luar Aceh, bahkan ada yang dari luar negeri. Berkata oleh mereka, istihza'an akan sebab hal keadaan molok-molok. Pemirsa, suatu daerah akan mampu membangun peradaban besar, masyarakat yang baik, perekonomian yang baik yang tumbuh ketika pemimpin dengan ulama saling kolaborasi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Dan Aceh Selatan dikenal dengan begitu banyaknya para ulama dan bahkan ada pesantren daya yang eksistensinya sampai saat ini terus aktif dan bahkan sudah melahirkan begitu banyaknya para santri, para ulama dan sudah tersebar di seluruh dunia. Dan ini tentu ada peranan dari seorang pemimpin yang juga menyayangi para ulama. Dan di samping saya sudah ada pemimpin Aceh Selatan, Bapak Bupati Pak Amran. Dan mudah-mudahan perbincangan ini bisa untuk kita ambil manfaat bagaimana seorang pemimpin mencintai ulama, ulama juga mencintai pemimpin untuk menasihati berbagai program untuk membangun peradaban dan pengembangan daerah setempat. Pak Bupati, Pak Amran, kalau kita ingin lihat salah satu konsep lahirnya daya, khususnya daya Darussalam Labuan Haji yang saat ini eksistensinya terus berkembang, dan itu kan sudah lama ya, dari tahun 1940 kalau tidak salah. Nah, kira-kira bagaimana Pak Bupati memandang kehadiran daya pesantren khususnya Labuan Haji ini dalam mengedepankan karakter masyarakat setempat dalam bidang akhlak dan moral, Pak Bupati? Alhamdulillah, dengan adanya pesantren Darussalam di Labuan Haji yang berada di Darussalam itu sudah banyak melahirkan para ulama, baik ulama tingkat Aceh maupun nasional maupun tingkat internasional. Dalam hal ini tidak terlepas peran antara ulama dan umarah. Dan juga di Aceh Selatan ada 260 desa maupun kampung dari 18 kecamatan dan juga ada 100 lebih pesantren yang berada di 260 kampung tersebut, yaitu di Kabupaten Aceh Selatan. Ini tidak terlepas karena adanya pesantren Labuan Haji, yaitu pesantren yang tertua di Aceh Selatan maupun di Aceh. Berarti kehadiran pesantren ini berdampak bagi masyarakat setempat ya Pak Bupati ya? Ya, alhamdulillah sangat berdampak karena dengan adanya pesantren itu kelakuan dan akhlak manusia khususnya di Kabupaten Aceh Selatan berdampak sangat baik karena di daerah tersebut akan mempelajari tentang duniawi dan juga untuk akhirat. Keberhasilan daerah itu kan ada kolaborasi antara para ulama, para pemimpin. Jikalau ulama sayang sama pemimpin, memberikan nasihat, begitu juga dengan sebaliknya. Nah,
Dari segi Pemkab sendiri Pak Bupati, apa terobosan yang sudah dilakukan untuk memberikan dukungan bagi kehadiran pesantren Dayah sehingga mereka tetap eksis sampai saat ini? Ya, kehadiran Dayah di Kabupaten Aceh Selatan sangat disupport oleh pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan, terutama dalam pemerintahan saya sendiri, bahwa Aceh Selatan memberikan bantuan, yaitu untuk biaya siswa santri di tahun 2021 kemarin kita mengalokasikan dana sebesar lebih kurang 2 miliar rupiah untuk pendidikan santri. Kita bukan hanya untuk memperhatikan kepada adik-adik mahasiswa saja, tetapi untuk santri tetap kita perhatikan. Dan juga untuk yaitu para guru pengajar yang sampai anggarannya 1,4 miliar. Ini tidak terlepas untuk meningkatkan sumber daya manusia SDM yang ada di daerah-daerah. Dan juga di tahun 2022 ini kita ada menganggarkan lebih kurang hampir 6 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur. Ini salah satu dukungan daripada pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk pendidikan Dayah. Nah, pemirsa, kalau sudah pemimpin, dia sayang dengan para ulamanya, dia membangun sesuatu bukan hanya bangunan megah, tapi yang paling penting adalah intangible asset. Bagaimana moral, akhlak, adabnya. Kalau ini tumbuh, maka insya Allah keberkahan akan muncul di tengah-tengah daerah tersebut. Dari sinilah semua santri dibina dan diajarkan betapa mempersiapkan diri menjadi ulama yang memiliki integritas ilmiah, amaliyah, khuluqiyah yang sempurna. Tidak ada waktu bermalas-malasan jika datang menuntut ilmu agama di pesantren Darussalam Labuan Haji. Semua sudah diatur sedemikian rupa, mulai dari pagi sampai malam semua santri dan santriwati bergelut dan menyetor hafalan. Pemirsa, Aceh Selatan dikenal dengan kota tauhid dan tasawuf. Di daerah ini juga lahir pesantren tertua dan terbesar, yaitu pesantren Darussalam Labuan Haji. Di pesantren ini diterpa ilmu tauhid, ilmu tasawuf, tarekat untuk mendidik hati, menata hati, dan hati mampu menundukkan nafsunya. Ketika seorang hamba hatinya sudah bagus, maka kebahagiaan, kemuliaan, keberkahan maka akan hadir dalam kehidupannya. Dan pesantren Darussalam Labuan Haji adalah salah satu pesantren yang menerapkan fondasi tauhid dan tasawuf untuk para santrinya yang sudah banyak melahirkan para ulama yang ada di Aceh. Dan mudah-mudahan setiap kita ketika tauhidnya bagus, tasawufnya bagus, maka kita akan mudah mengucapkan kalimat Allahumma inni as'alukal jannah. Mudah-mudahan nanti kita dipertemukan dalam surga terbaik yang Allah janjikan kepada hambanya yang bertakwa. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.